adegan pembuka menampilkan protagonis kita, Michael Scofield, yang sedang menato tubuhnya. Setelah selesai, dia kembali ke apartemennya dan mulai merobek semua bukti yang dia teliti tentang berbagai orang dari Fox Driver. Dia juga mengeluarkan hard disk dari komputernya dan membuangnya ke sungai, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Keesokan harinya, Michael pergi merampok bank dengan 2 senjata. Namun begitu polisi tiba, dia menyerahkan diri tanpa menimbulkan masalah apapun. Setelah itu dia ditangkap dan dikirim ke pengadilan tempat teman lamanya, Veronica Donovan, menjabat sebagai pengacaranya. Anehnya, dia mengabaikan nasihatnya dan mengatakan bahwa dia siap masuk penjara. Veronica dan hakim menyarankan agar dia mempertimbangkan kembali keputusannya, tapi dia menjawab bahwa dia sudah melakukannya. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman 5 tahun di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Fox River, sebuah penjara dengan keamanan maksimum. Di sini kita mengetahui bahwa Michael melakukan perangkopan yang gagal untuk menyelamatkan saudaranya, Lincoln Burrow. Ternyata Lincoln pernah dipenjara di penjara yang sama karena membunuh saudara laki-laki wakil presiden, tapi Michael yakin dia tidak bersalah. Nah, saat memasuki Fox River, Michael didekati oleh Kapten Brad Bellick, seorang perwira arogan. Dia kemudian dikirim ke sel tempat dia berteman dengan satu selnya, Fernando Sucre. Keesokan paginya para tahanan dilepaskan ke halaman penjara dan Fernando mengajak Michael berkeliling sebentar. Selagi berkeliling, Michael mencatat orang-orang serta wilayah di sekitarnya. Dia kemudian bertanya tentang keberadaan saudaranya dan Fernando menunjuk ke daerah terpencil tempat dia dikurung. Menurut Fernando, satu-satunya cara untuk menemui saudaranya adalah dengan bergabung panel lapor yang dijalankan oleh bos mafia, John Abruzzi. Setelah itu, Michael meminta bantuan John, tapi dia langsung ditolak. Terlepas dari itu, dia dengan tenang memberitahu John bahwa dia memiliki sesuatu yang dia perlukan dan meninggalkan origami burung bangau di atas meja. Michael kemudian berpura-pura sakit dan melapor ke rumah sakit. Di sana ia memulai percakapan dengan Dr. Sarah Tancredi, seorang pejabat tinggi di rumah sakit. Dia memberinya suntikan insulin karena Michael mengaku menderita diabetes tipe 1. Selagi perhatiannya teralihkan, dia buru-buru membuang origami green lainnya ke saluran pembuangan, mungkin untuk mempelajari tata letak penjara. Belakangan, Michael bertemu saudaranya di kapal penjara dan berjanji akan mengeluarkannya dari sini. Lincoln menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin, namun Michael menjawab, "Tidak jika Anda yang mendesain tempatnya." Nah, keesokan harinya, Michael dipanggil oleh sipir penjara, Henry Pope, ke kantornya. Mengetahui bahwa Michael adalah seorang insinyur struktur, sipir memintanya untuk menyelesaikan model Taj Mahal yang belum selesai untuk istrinya. Namun Michael yang sudah sibuk dengan misinya sendiri menolak melakukan hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Kemudian pada hari itu salah satu preman John menelponnya dari luar untuk menyampaikan informasi penting. Dia telah menerima origami bergambar Otto Fibonacci, informan yang membicarakan John. Setelah mengetahui hal ini, John menemui Michael di halaman dan menuntut semua yang dia ketahui. Yang terakhir hanya setuju jika dia diizinkan untuk mendaftar kerja paksa. Marah karena perlawanannya, John menuduh anak buahnya memukulinya. Namun situasi segera ditenangkan oleh penjaga penjara. Setelah kejadian itu, Michael dilaporkan ke sipir yang mengancam akan mengirimnya ke kompartemen terisolasi untuk berperang. Namun Michael berhasil keluar dari situasi tersebut dengan menawarkan bantuan memperbaiki Taj Mahal. Dalam adegan berikutnya, kita menerima kunjungan Veronica yang masih berusaha mencegahnya dari kehidupan penjara ini. Namun Michael menegaskan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Sebelum mereka berangkat, mereka berpelukan dan Michael berbisik di telinganya bahwa seseorang mencoba membunuh Lincoln. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Uskup McMurrow yang berkampanye menentang eksekusi Lincoln. Suatu malam, dia dikunjungi oleh beberapa agen dinas rahasia yang mengancamnya untuk menghentikan kampanyenya. Uskup menolak untuk mengalah, namun hal ini mengorbankan nyawanya karena dia dibunuh pada malam yang sama. Sekembalinya ke penjara, Michael kembali melapor ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Kali ini Sarah menyadari kadar glukosanya sangat rendah dan memberitahunya bahwa dia bereaksi terhadap insulin, seolah-olah dia bukan penderita diabetes. Akibatnya, dia memutuskan untuk menjalankan tes pada kunjungan berikutnya. Dalam upaya untuk mempertahankan kertakannya,
Michael kemudian mendekati apoteker penjara, Sinut, dan membayarnya di muka untuk membelikannya penghambat insulin. Kemudian saat berada di dalam sel penjara, Michael menerima kartu identitasnya untuk kerja paksa yang dikirim oleh John. Mulai dari sini, ia mulai mempelajari tata letak penjara secara lebih detail saat melakukan pekerjaan buruh. Suatu hari, setelah giliran kerja, Michael bertemu Lincoln yang bingung bagaimana mereka bisa keluar dari penjara. Penasaran, Lincoln bertanya apakah dia sudah melihat cetak biru penjara tersebut, dan Michael menjawab, "Ya, saya sudah membawanya." Ia kemudian memperlihatkan tato tubuhnya yang merupakan rangkaian pola geometris yang menyamarkan cetak biru Fox River. Keesokan harinya, Michael dengan cermat memeriksa salah satu tatonya yang bertuliskan nama Alan Schweitzer. Pada saat yang sama, Fernando menyadari toilet mereka tidak bisa disiram, yang berarti ada penggeledahan di dalam penjara. Karena menyadari hal ini, dia meminta Michael membuang betis yang tersembunyi di bawah meja. Namun sebelum dia bisa melakukannya, Kapten Brett melihatnya dan mengambil palang selundupan dari tangannya. Saat itu Henry muncul dan bertanya apakah betis itu milik Michael. Yang terakhir tetap diam, yang membuat sipir menyadari bahwa senjata itu milik Fernando. Jadi Henry mengirim Fernando ke sel isolasi. Setelah itu ia memerintahkan kapten untuk menghentikan pencarian. Beberapa waktu kemudian di kapal, Michael berbicara dengan saudaranya yang menanyakan tentang perkembangan terkini rencana pelarian mereka. Michael kemudian menjelaskan bahwa rumah sakit adalah titik terlemah dalam rantai keamanan penjara, dan selama Sarah yakin dia menderita diabetes, mereka punya cukup waktu untuk mengerjakan rencana mereka. Setelah percakapan singkat, Michael menuju ke halaman di mana dia mulai mencari melalui bangku untuk menemukan baut yang lepas. Begitu dia menemukannya, dia duduk dan mulai melonggarkan bautnya. Tak lama setelah itu, dia didekati seorang narapidana terkenal, T-Bag, yang mengklaim bahwa bangku tersebut adalah miliknya. Dia tidak ingin Michael berada di bangku penonton kecuali dia akan ikut serta dalam pertarungan rasis antara kulit putih dan kulit hitam. Michael langsung menolak, jadi dia bergegas pergi sebelum dia bisa menyelesaikan membuka bautnya. Di luar penjara, Veronica mencoba menyelidiki kasus Lincoln lebih dalam. Dia bertemu dengan seorang pengacara yang pernah mewakilinya dan bertanya tentang kasus tersebut. Pengacara menegaskan bahwa Lincoln bersalah karena senjata pembunuhan ditemukan di rumahnya. Dia juga menyerahkan hard disk berisi rekaman CCTV yang menunjukkan Lincoln menembak jatuh saudara laki-laki presiden di tempat parkir. Sementara itu, Lincoln berada di selnya mengenang momen romantis yang ia habiskan bersama Veronica, mengungkapkan bahwa mereka adalah pasangan. Keesokan harinya, Michael kembali ke bangku cadangan untuk melepaskan bautnya hanya untuk ditangkap oleh T-Bag. Percaya bahwa dia akan menggunakannya untuk menyerangnya, pria terkenal itu mengambil grendel dari Michael dan berjalan pergi. Karena baut itu sangat penting untuk rencananya, Michael setuju untuk bergabung dengannya dalam pertarungan melawan narapidana kulit hitam. Sayangnya, Sinot mendengar percakapan mereka dan kemudian mengkonfrontasinya. Percaya bahwa dia berpihak pada orang kulit putih, Sinot menolak memberinya pil pemblokir insulin. Di sisi lain, Lincoln menerima kunjungan Veronica yang kini yakin bahwa dia adalah seorang pembunuh. Namun dia tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah, mengklaim bahwa dia tidak pernah menarik pelatuk mobil dan orang tersebut sudah tewas di dalam mobil. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia telah dijebak, namun Veronica tetap skeptis dan meminta dia untuk tidak membiarkan Michael menderita karena perbuatannya. Di tempat lain, pengacara Lincoln didekati oleh dua agen dinas rahasia, Paul dan Danny, yang bertanya mengapa dia membuat rekaman CCTV palsu. Pengacara tersebut mengakui bahwa dia melakukannya untuk membuktikan kepada Veronica bahwa Lincoln bersalah. Agen tersebut kemudian meminta lebih banyak informasi tentang Veronica, sehingga pengacara tersebut mengungkapkan semua yang dia ketahui. Sementara itu, Veronica pergi mengunjungi ibu Crab Simon yang diyakini sebagai orang yang menjebak Lincoln. Sang ibu, Leticia, kemudian mengungkap bagaimana dinas rahasia menjebak Lincoln dengan memanfaatkan putranya. Tanpa sepengetahuan mereka, Paul dan Danny memperhatikan mereka dari kejauhan. Kemudian, Paul menelpon wakil presiden untuk memberitahu dia tentang Veronica, yang mencoba membuktikan bahwa Lincoln tidak bersalah. Sebagai tanggapan, dia menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia perlukan untuk menghindarinya.
Kembali ke penjara, semua tahanan diinstruksikan untuk keluar dari sel mereka untuk dilakukan penghitungan jumlah anggota. Selama proses ini, seorang narapidana keluar dari barisan menyebabkan terjadinya perkelahian antara narapidana kulit putih dan kulit hitam. Di tengah keributan, Michael memutuskan untuk mengambil kembali baut itu dari teman satu sel, T-Bag Jason, sehingga dia terlibat perkelahian dengannya. Saat Sinod melihat hal ini, dia mengirimkan beberapa anak buahnya untuk membantu Michael. Setelah beberapa saat berjuang, Michael berhasil merebut Grendel dari Jason. Namun tak lama kemudian, narapidana berkulit hitam itu menikam Jason beberapa kali dan membiarkannya mati di pelukan Michael. Saat T-Bag melihat ini, dia mengira Michael telah membunuhnya sehingga membuatnya marah. Namun sebelum dia sempat bereaksi, para penjaga melemparkan bom asap memaksa para tahanan mundur kembali ke sel mereka. Setelah kejadian tersebut, sipir penjara mengurung para tahanan selama 48 jam sebagai hukuman atas kekerasan yang mereka lakukan. Begitu dia pergi, Michael mulai menggesekkan skrup tersebut ke lantai hingga ujungnya membentuk kunci darurat berbentuk segi 6. Setelah selesai pun dia menggunakannya untuk membuka tutup toilet selnya dari dinding. Setelah lockdown, Michael akhirnya menerima penghambat insulin dari Sinod yang dia konsumsi sebelum melakukan pemeriksaan rutin. Hal ini memungkinkan dia untuk menghindari kecurigaan Sarah, membuktikan bahwa dia menderita diabetes. Saat dia keluar dari rumah sakit, dia diantar oleh penjaga menuju John yang menanyakan keberadaan Otto. Saat Michael menolak menjawab, John memotong 2 jari kakinya agar dia berbicara. Untungnya sebelum dia menyebabkan lebih banyak kerusakan, seorang penjaga masuk dan menyuruh orang-orang jahat itu untuk pergi. Michael kemudian dilarikan ke rumah sakit, tempat Sarah mulai merawat luka-lukanya. Setelah perawatan, dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun baik Michael maupun penjaga penjara tidak mengungkapkan apapun kepadanya. Belakangan, saat Lincoln mengetahui kejadian ini, dia bersumpah akan membuat John membayar hal yang sama. Namun Michael melarangnya melakukan apapun, mengingatkannya bahwa mereka membutuhkan John untuk melarikan diri. Lebih lanjut, dia juga menekankan perlunya melibatkan Fernando dalam misi mereka karena sebagai teman satu sel, mustahil menggali sel tanpa sepengetahuannya. Belakangan, Michael punya rencana untuk memeriksa kesetiaan Fernando. Selama kerja paksa, dia mengeluarkan ponsel di depannya dan menyembunyikannya di dalam kotak sirkuit. Di sisi lain, T-Bag mendekati salah satu rekan sesama narapidana yang berprofesi sebagai tukang las. Dia meminta pisau yang menyebabkan penderitaan berjam-jam hingga kematian. Bersembunyi dari kamera, narapidana tersebut menunjukkan sebuah pisau yang menurutnya dapat menusuk usus dan kemudian membunuh orang tersebut karena infeksi. Terkesan T-Bag mengambilnya, berniat menggunakannya pada Michael dan membalas kematian teman satu selnya. Di tempat lain, Veronica mengunjungi Leticia sekali lagi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kasus Lincoln. Namun begitu dia memasuki apartemen, Leticia menodongkannya dengan senjata, mencurigai bahwa dia bekerja untuk dinas rahasia. Dia menegaskan bahwa dia bernapas hanya karena dia belum bersaksi di bidang Lincoln. Veronica mencoba membujuknya untuk membocorkan semua yang dia ketahui, meyakinkan bahwa dia akan melindunginya dari agen dinas rahasia. Saat Leticia menyetujuinya, Veronica membawanya ke kantornya dan mencatat semua detail mengenai kasus Lincoln, termasuk bagaimana putranya dijebak. Setelah menceritakan semuanya, Leticia keluar untuk merokok, dan beberapa saat kemudian Veronica dikunjungi oleh Paul. Dia menawarkan untuk membantunya dalam kasus ini, berpura-pura berada di sisinya, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Begitu dia pergi, Veronica mengkhawatirkan Leticia dan bergegas mencarinya. Dia memasuki ruang merokok, tetapi hanya menemukan sebatang rokok menyala. Di penjara, Lincoln melihat Fernando berbicara dengan tahanan lain tentang kemungkinan telepon seluler. Dia kemudian memberitahu kapten tentang Fernando yang memiliki telepon sebagai imbalan beberapa hari di luar selnya. Berdasarkan tip ini, Kapten Brad menginterogasinya Fernando, namun Fernando tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang pada akhirnya membuktikan bahwa dia setia. Saat Fernando kembali bekerja, Michael menunjukkan kepadanya bahwa ponsel tersebut palsu dan mengakui bahwa ia hanya menguji kesetiaannya. Dia kemudian mengungkapkan rencana pelariannya dan menawarkan dia untuk bergabung.
Namun Fernando mengaku tak mau keluar karena tanggal rilisnya tinggal 16 bulan lagi. Ia khawatir jika mereka tertangkap, hukuman mereka akan diperpanjang hingga 10 tahun. Sebuah risiko yang jelas-jelas tidak akan ia ambil. Dia juga mengancam akan mengungkap Michael jika mereka mengambil tindakan di depannya. Dalam adegan berikutnya pun Michael berjalan kembali ke selnya hanya untuk melihat Fernando mengemasi barang-barangnya. Dia akan pindah ke sel baru. Michael memintanya untuk tidak pergi, tapi Michael tidak ingin terlibat dalam rencana pelarian mereka. Setelah itu, John membawa T-Bag ke sebuah ruangan dan menghajarnya di depan Michael. Dia melakukan hal itu untuk mendapatkan kepercayaan dari tahanan baru tersebut. Karena itu, Michael akhirnya setuju untuk mengungkapkan tentang Utu, tetapi dengan syarat John mengatur pesawat untuk melarikan diri. Kemudian saat Michael membuka tutup toilet di kamarnya, Kapten Bart datang bersama teman satu selnya yang baru. Ia adalah Charles Patostik dari bangsal psikiatri. Selanjutnya, Michael memberitahu saudaranya tentang Patostik, sebuah intervensi besar dalam rencana pelarian mereka. Saudara-saudara kemudian mendiskusikan cara alternatif untuk melaksanakan rencana mereka, dan Michael memutuskan untuk menggali sel saat Patosik tertidur. Namun rencana mereka ternyata gagal total karena Patosik menderita penyakit neurologis yang menyebabkan dia tidak tidur sama sekali. Di sisi lain, Paul dan Danny berkendara ke bagian hutan yang terbengkalai dan mengeluarkan Leticia dari bagasi mobil mereka. Paul kemudian menginstruksikan Danny untuk mengeksekusinya, sementara dia memutuskan untuk berjaga-jaga. Mengindahkan instruksinya, Danny membawanya lebih jauh ke dalam hutan dan menembaknya jatuh tanpa ampun.